Tiga dewa sejati yang agung menderita tragedi yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Mereka dibacok sampai daging mereka terpisah dan tulang putih terbelah, hangus benar-benar hitam. Pada akhirnya, mereka semua jatuh. Hujan deras menghantam tanah, menghasilkan lapisan asap putih. Garis-garis tebal listrik seperti pilar emas yang berakar di tanah, menopang langit. Pada akhirnya, busur listrik menghilang, memungkinkan kegelapan mutlak untuk sekali lagi melahap tempat ini. Siha berbalik, memasuki dunia gelap, dan menghilang dari padang rumput ini. Itu karena dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia akan berada dalam bahaya. Dua dewa surgawi yang agung memasuki kedalaman padang rumput. Meskipun mereka masih cukup jauh, mereka akhirnya akan menerima berita. Padang rumput pasti akan dilemparkan ke dalam kekacauan besar. Tambang Divine nomor 1 klan surgawi dihancurkan, ini jelas bukan masalah kecil. Ini akan sangat menodai reputasi klan kaisar. Benar saja, segera setelah itu, tempat ini meletus menjadi gempar. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Si Hao. Dia sudah mundur dari padang rumput. Awan gelap berserakan, tetesan embun yang tergantung di bilah rumput berkedip-kedip dengan kemegahan 7 warna di bawah sinar matahari. Hujan deras berhenti. Di kota Fufeng, tempat di mana perbatasan 3 provinsi berpotongan, orang-orang dari semua perdagangan masuk dan keluar. Ada individu dari semua klan yang berbeda, menjadikan ini tempat yang sangat berkembang dan ramai. Ini jelas merupakan tempat di mana informasi beredar. Terlepas dari apakah itu padang rumput Provinsi Api, Provinsi Dewi, atau Provinsi Kun, setiap kali ada aktivitas, itu akan segera mencapai tempat ini. Berita mengejutkan. Selama hujan lebat barusan, Huang mengambil tindakan lagi. Dia adalah inkarnasi Dewa Kematian, menuai kepala para ahli klan surgawi. Dia melepaskan pertumpahan darah, menghancurkan setengah dari tambang Divine klan surgawi. Seiring dengan lenyapnya awan gelap, dunia menjadi cerah dan tidak berawan. Situasi pertempuran padang rumput terungkap ke seluruh dunia, membuat semua orang tercengang. Huang terlalu tirani, tindakannya tegas dan kuat. Tambang ilahi nomor 1 klan surgawi juga dihancurkan, dan 3 dewa sejati dibantai, tubuh dan jiwa mereka musnah. Ketika berita ini keluar, seluruh kota Fufeng dilemparkan ke dalam kekacauan. Ini jauh lebih mengejutkan daripada berita yang mereka terima sebelumnya. Kerumunan benar-benar khawatir, semuanya tercengang. Huang membunuh dewa sejati? Apakah saya mendengar dengan benar? Apalagi mereka bertiga. Jenis berita ini membuat orang lain merasa seolah-olah itu tidak realistis, hampir sedikit tidak masuk akal. Itu karena jenis pencapaian pertempuran ini melebihi penalaran normal. Bagaimana Huang mencapai ini? Itu sepenuhnya benar. Klan surgawi saat ini dalam kekacauan. Semua dewa sejati dari wilayah penambangan itu telah berkumpul, dan niat membunuh mereka bergegas ke surga. Mereka mengancam akan membakar Huang menjadi abu. Bagaimana mungkin keberhasilan pertempuran semacam ini tidak mengejutkan dunia? Beberapa formasi transportasi kota Fufeng segera menyala. Jenis pencapaian ini terlalu luar biasa. Para murid dari beberapa klan besar segera pergi untuk memberikan laporan mereka. Sesaat kemudian, hasil pertempuran ini menyebar ke segala arah. Segera setelah itu muncul di meja banyak sekte besar, dan beberapa tokoh penting membacanya dengan serius. Huang menjadi terkenal melalui satu pertempuran. Tidak hanya namanya mengguncang daerah di sekitar Provinsi 5 Elemen, bahkan mengejutkan puluhan provinsi di sini. Tidak mungkin baginya untuk menghindari perhatian bahkan jika dia mau. Klan surgawi benar-benar berada dalam situasi yang sulit sekarang, diperlakukan sebagai lelucon oleh banyak sekte besar. Mereka telah memprovokasi Raja Iblis Muda yang menakutkan. Potensinya besar, dan di masa depan, dia mungkin akan berubah menjadi mimpi buruk klan mereka. Hari itu, perkembangan kekerasan sedang terjadi. Semua sisi terguncang. Banyak orang mulai menganalisis dan mendiskusikan berita ini, percaya Huang tangguh. Kali ini, klan surgawi benar-benar bertindak terlalu pasif. Banyak sekte besar memperhatikan hal ini, tempat ini menjadi kacau. Klan surgawi telah menjulang selama puluhan ribu tahun. Mereka memiliki dukungan mulia mereka sendiri, tetapi mereka juga memiliki banyak musuh. Pada saat ini, mereka secara alami tidak lupa melempar batu ke klan surgawi saat mereka turun, melakukan ejekan.
Klan surgawi benar-benar telah menurun, menderita kekalahan telak di tangan seorang pemuda. Ada 3 dewa sejati saja yang mati, sementara pihak lain hanyalah seorang ahli tertinggi. Sekte ini telah menurun. Benar, di mana Huang? Anda dapat mencari perlindungan dari sekte saya, kami akan membantu Anda dan membantu Anda dengan pertumbuhan Anda. Kami mendukungmu dalam pemberantasan celestial. Tanpa ragu, selama Siha muncul, pasti akan ada puluhan ribu mata padanya. Dia menjadi titik fokus wilayah ini. Semua orang mendiskusikan masalahnya. Sementara itu, sekte-sekte besar yang jauh sedang menganalisis dan memperhatikan dengan seksama juga. Benar-benar ada orang yang ingin mengikatnya, tidak mengucapkan kata-kata kosong, ingin membesarkannya sehingga mereka bisa melawan klan surgawi suatu hari nanti, melakukan pertempuran besar yang menentukan. Prestasi pertempuran Sihao bisa dianggap mulia. Statusnya sebagai kultivator longgar menarik minat banyak sekte. Di kedalaman padang rumput, di dalam wilayah penambangan 9 juta li dari kota Fufeng, 2 dewa surgawi agung dari klan surgawi meraung marah, mengguncang seluruh bumi yang besar ini, bahkan awan di langit akan runtuh. Belum lama ini, mereka mengumpulkan kekuatan besar, membawa beberapa dewa sejati bersama mereka untuk memaksa klan api dan menekan beberapa klan besar dari alam bawah, meminta mereka menyerahkan Huang. Jenis sikap bermartabat yang ditampilkan oleh 2 dewa surgawi yang agung ini dilakukan dengan jelas untuk membangkitkan segalanya, dengan sengaja mengancam dan menindas pihak lain untuk memaksa Sihao keluar. Namun, berapa lama waktu telah berlalu? Pihak lain benar-benar membawa bencana semacam ini kepada mereka. Ini seperti tamparan keras ke wajah mereka. Itu terlalu tajam dan jelas. Setengah dari tambang di Vine Clan dihancurkan, dan jumlah korban ahli mereka sangat parah. Semuanya dilakukan oleh Huang, dan dia bahkan mengakui bahwa benih abadi dicuri olehnya. Bagaimana 2 dewa surgawi yang agung bisa menanggung ini? Semua yang mereka lakukan tampak seperti kesalahan. Mereka tidak membuat Sihao tunduk dan menyerah, malah menderita penghinaan semacam ini. Apakah 2 yang hebat masih ingin memeriksa? Di wilayah penambangan ini, ada ahli dalam klan besar itu juga. Ada beberapa yang bertanya dengan nada acuh tak acuh. Meskipun klan api tidak memiliki sosok tabu seperti klan surgawi, masih ada dewa surgawi di klan dan tidak lemah sampai pada titik di mana mereka tidak berdaya untuk membalas. Sekarang mereka diganggu oleh orang lain sejauh ini, mereka secara alami tidak akan bertindak sopan. Salah satu dewa surgawi klan surgawi benar-benar merasa malu. Dengan melemparkan lengan bajunya, dia berbalik untuk pergi. Baiklah, kalian semua teman Dao bisa pergi juga, tidak perlu berdiri. 2 tokoh besar klan surgawi salah. Seseorang berbicara. Ada beberapa warisan yang menempati tambang di Vine besar di wilayah ini, dan banyak orang datang untuk mengamati apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua tertawa. Apa yang klan surgawi coba lakukan? Tidak berdasar dan salah menuduh orang lain. Mereka telah kehilangan sikap mengesankan yang seharusnya dimiliki oleh klan kaisar. Sus, turunkan suaramu, atau 2 dewa surgawi yang agung mungkin pergi ke pintu wilayah pertambanganmu untuk menggertak klanmu. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa menangis bahkan jika kamu mau. Semua orang mengejek klan surgawi. Ada beberapa warisan yang tidak takut pada mereka, dengan sengaja mengejek mereka. 2 dewa surgawi klan surgawi tidak ingin tinggal di sini sesaat kemudian. Meskipun mereka kuat, mereka masih tidak bisa bertindak tanpa terkendali tanpa menahan diri. Jika mereka benar-benar berani bertindak secara acak, mereka akan dikecam oleh banyak sekte. Tindakan mereka sudah dipandang rendah oleh orang lain, dan sekte besar yang mereka musuhi bahkan lebih melemparkan batu ke arah mereka saat mereka turun, melakukan ejekan. Kami salah perhitungan. Orang ini sebenarnya sangat berani melakukan serangan jarak jauh, melepaskan pembantaian tepat di belakang kami. Dia tampaknya bahkan menjadi lebih kuat. Salah satu wajah dewa surgawi jatuh. Dalam perjalanan pulang, matanya tenggelam. Jika Sihao terus tumbuh dengan kecepatan ini, dia pasti akan menjadi bencana besar. Kita harus melenyapkannya. Orang lain berkata dengan dingin. Wajah klan surgawi tertutup kotoran saat mereka menarik diri dari klan api dan wilayah penambangan sekte besar lainnya, kembali ke daerah luar padang rumput. Akhirnya, masalah ini menyebar ke kota Fufeng. Semua orang menghela nafas dengan kagum.
Kali ini, klan surgawi benar-benar jatuh lebih dulu, dibiarkan babak belur dan kelelahan oleh seorang ahli tertinggi kecil. Akademi Dewi juga tidak tenang. Itu karena sekarang masalah besar seperti itu terjadi, semua siswa di akademi mendengarnya, memicu kegemparan. Itu sangat bising, dengan semua orang mendiskusikan ini dengan penuh semangat. Saya mendengar bahwa itu jenius nomor 1 klan surgawi, Yuyu datang, bahwa itu dia ada di akademi kami. Aku ingin tahu apakah dia akan keluar untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Huang. Huang, individu ini sudah membuktikan keberaniannya, serta keberanian ilahi. Semua mata tertuju padanya, meninggalkan banyak siswa perempuan bermata bintang dan siswa laki-laki merasakan kekaguman yang tak ada habisnya. Dia berani menerobos masuk ke lokasi penting klan surgawi sendirian dan membantai dewa. Keberanian macam apa ini? Seberapa menakutkan kecakapan bertarungnya? Bagi generasi muda, ini adalah raja di antara mereka yang seusia mereka, dewa perang yang patut dihormati. Mereka merasakan kehikmatan, dan bahkan ada beberapa yang mulai menyembahnya. Si Hao tiba. Penampilannya menciptakan kegemparan besar. Orang itu dari gerbang gunung kecil yang jelek turun gunung lagi. Banyak orang tercengang. Dia benar-benar datang ke sini. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa orang terkenal yang mengancam akan memukuli senior dan menggertak junior, adalah titik fokus diskusi mereka, Huang yang sebenarnya. Dia masuk akademi, apakah dia memprovokasi kita? Sekelompok orang terkejut. Orang ini benar-benar berani. Si Hao cukup tenang. Dia ingin mencari Yu Chen. Ketika dia memasuki wilayah taman itu, dia melihat beberapa orang yang dikenalnya dari kejauhan. Yunxi, Yuyu, Feng Wu, dan yang lainnya semua ada di sana. Di rumput hijau di sebelah danau, bakat luar biasa dari sekte besar duduk di tanah, saat ini mendiskusikan Dao. Sementara itu, Yu Chen memainkan kecapi giok, musiknya menyenangkan untuk didengarkan. Itu membuat flora di sekitarnya bersinar, kuncup bunga dengan cepat tumbuh dan mekar dengan cahaya warna-warni. Itu juga menggambar beberapa burung yang mulai menari-nari. Ketika karya musik selesai, semua orang menghela nafas kagum. Kemudian, semua orang mulai berdiskusi dengan bebas di antara mereka sendiri. Adik perempuan Yunxi benar-benar cantik dan menyendiri. Yu Chen memiliki senyum di wajahnya. Dia kemudian mengalihkan topik diskusi dengan mengatakan, Huang yang dibicarakan semua orang di dunia luar tampaknya terkait dengan adik perempuan. Saya mendengar bahwa itu dia telah mengawal Anda selama beberapa ratus ribu li, melawan klan perang dengan nyawanya di telepon. Apakah ini benar? Ada desas-desus tentang perjalanan ini di dunia luar, tetapi klan surgawi dengan tegas menyangkalnya, memarahi orang lain karena menciptakan desas-desus palsu. Ekspresi semua orang membeku. Terlepas dari apakah itu murid di Vinecliff Academy yang paling kuat, Mu Zixia, Zuo Xiaodi, atau Feng Wu dari Akademi Dewi, atau bakat luar biasa sekte besar lainnya, mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget. Itu karena hanya sedikit orang yang berani langsung menanyakan hal ini kepada klan surgawi di depan wajah mereka. Yunxi menghela nafas pelan dan melihat ke arah Yu Chen. Si Hao melihat pemandangan ini dari kejauhan. Dia memutuskan untuk tidak berjalan dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terlibat. Perbuatan. Seolah-olah ada beberapa jenis emosi yang dipertukarkan, Yu Chen dan Yunxi menatap ke arah ini, melihat sosok belakangnya. Kenapa kamu pergi? Mungkinkah kamu takut? Di pintu masuk akademi, banyak orang melihatnya berjalan keluar. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kenyataannya, beberapa orang pergi untuk mengirim pesan, memperingatkan para ahli bahwa itu pewaris Supreme Being Daorite mengambil inisiatif untuk mengunjungi mereka. Si Hao melepaskan cibiran, tidak mempedulikannya. Dia tahu bahwa identitas aslinya akan segera terungkap. Ketika saatnya tiba, apakah orang-orang ini masih akan membawa ekspresi seperti ini? 6 pahlawan klan surgawi telah tiba. Awalnya saya masih ingin melihat mereka bentrok dengan orang ini. Jika dia pergi seperti ini, bukankah kita akan melewatkan pertempuran spektakuler? Meskipun itu tidak akan semenarik Huang. 6 pahlawan semuanya tiba satu demi satu. Ada beberapa pahlawan yang sebelumnya mengatakan mereka akan mengunjungi gunung itu untuk menuntut penjelasan. Si Hao terkejut. Setelah menanyakan hal ini, dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, begitukah?
Saya akan menunggu mereka di ritus Dao makhluk tertinggi. Aku akan memusnahkan siapapun yang berani menantang gerbang gunungku. Setelah berbicara, dia menenun lengan bajunya yang besar dan kemudian dengan cepat pergi, menghilang ke kejauhan. Tempat ini menjadi sunyi. Hanya ketika tidak ada tanda-tanda dia pergi, banyak orang berteriak ketakutan. Individu gerbang gunung kecil yang jelek itu benar-benar sombong, benar-benar berani mengatakan ini dengan keras. Itu terlalu mendominasi. Pergi, cepat dan beritahu orang-orang itu. Bukankah mereka menginginkan penjelasan? Kakak laki-laki Ritus Dao yang agung sudah mengatakan bahwa itu dia sedang menunggu mereka untuk menantangnya. Sudah jelas bahwa itu tempat ini tidak akan tenang lagi. Keributan yang cukup besar muncul. Sepanjang jalan, ekspresi Siha menjadi tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika 6 pahlawan tidak datang, maka itu saja. Jika mereka berani datang, hati klan surgawi kemungkinan besar akan menderita rasa sakit yang luar biasa. Setelah badai petir yang gelap gulita, padang rumput yang luas menjadi lebih segar dan bersih. Warnanya hijau tua di mana-mana. Depresi di tanah menjadi danau besar, biru dan gemilang. Sekelompok unikorn putih bersih muncul, melepaskan cahaya suci. Ada beberapa ratus dari mereka yang tiba dalam kawanan besar. Ini adalah pertanda baik. Jika gembala padang rumput melihat ini, mereka pasti akan gembira. Namun, klan surgawi tidak merasakan suasana hati seperti ini. Ranjau di depan mata mereka cekung, darah dewa menutupi tanah. Kerugian mereka sangat besar. Semua wajah mereka pucat. Ini adalah tambang ilahi nomor 1, tempat di mana sejumlah besar bahan surgawi telah digali selama bertahun-tahun, namun dihancurkan dalam satu pagi, diledakkan oleh petir menjadi debu. Bahkan ada 3 dewa sejati yang terbunuh. Ekspresi dewa surgawi klan surgawi Moluo pucat. Saat dia melihat runtuhan ini, aura yang kuat menyebar keluar, menghancurkan ke bawah seperti gunung, membuatnya sulit bagi orang lain untuk bernapas, merasa seolah-olah mereka tercekik. Ini bukan poin terpenting. Tambang ilahi masih bisa dibuka? Hal yang paling tak tertahankan adalah bahwa ini semua dilakukan oleh Huang, seorang ahli tertinggi, namun tidak ada dari Anda yang bisa menangkapnya, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Apa yang lebih absurd dari ini? Bahkan dewa sejati pun tidak bisa menghentikannya. Tidak berguna. Moluo meraung. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Segala sesuatu yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini mempermalukan klan surgawi. Bahkan dewa surgawi seperti dia memiliki wajahnya tertutup kotoran. Kami memahami kesalahan kami. Sekelompok orang menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Tubuh mereka gemetar. Banyak dari mereka berlutut di bawah kekuatan dewa surgawi. Jadi bagaimana jika kamu memahami kesalahanmu? Dewa surgawi lainnya berteriak. Bisakah kalian semua membawa kembali benih abadi yang hilang? Itu adalah barang yang tak ternilai harganya, sesuatu yang mungkin bisa menciptakan kaisar langit. Sementara itu, apa yang paling tak tertahankan bagi kedua dewa surgawi ini adalah bahwa itu yang melakukan ini sebenarnya adalah Huang, seorang pemuda brilian yang harus mereka bunuh. Dia benar-benar mengambil tindakan dengan cara yang tidak terkendali. Ini adalah penghinaan yang tidak terselubung. Siha membalas dan membalas dendam. Mereka secara pribadi telah mengalami peristiwa masa lalu, jadi mereka dengan jelas memahami rahasia dan detail batin. Mereka telah mengirim Sihao ke penjara hitam, mengubahnya menjadi tahanan, menggunakan metode yang paling ketat dan kejam, meninggalkan tubuhnya dengan banyak lubang berdarah yang pergi dari satu sisi tubuh ke sisi lainnya. Sejak hari Sihao pergi, tidak mungkin ada hubungan baik di antara mereka. Apakah balas dendam sudah dimulai? Namun, kedua dewa surgawi tidak merasa menyesal. Keputusan klan surgawi dibuat untuk seluruh klan. Jika mereka bisa mendapatkan teknik Kun Peng dan Kaisar Petir, maka mereka bisa membuat kekuatan klan mereka meningkat tajam. Ini akan memiliki efek jangka panjang. Jika mereka diberi waktu untuk mengumpulkan kekuatan, klan surgawi mungkin akan pulih, mereproduksi kekuatan kaisar klan mereka yang tak tertandingi. Hanya saja, variabel yang tak terduga muncul, Ye Qingxian muncul, orang yang mencapai kesepakatan dengan surgawi tua, memungkinkan Sihao pergi. Ini tidak dalam prediksi mereka. Baru saja, saya menerima laporan rahasia bahwa itu pelindung Dao yang hebat akan datang secara pribadi. Kalian semua lebih baik bentuk?
Dewa Surgawi Moluo berkata dengan suara dingin. Apa? Pelindung Dao yang hebat. Semua orang menjadi tercengang. Pelindung Dao Klan memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Jika bukan karena 6 celestial besar, dia akan menjadi roh penjaga yang disembah klan. Bukankah yang hebat sudah mencapai tahun-tahun kemundurannya? Seseorang berkata dengan suara lembut. Semua orang tahu bahwa itu pelindung Dao sudah memiliki satu kaki di kuburan, kehidupannya yang hebat akan layu, tidak dapat bertarung dalam pertempuran hebat lagi. Mengapa dia memutuskan untuk pindah secara pribadi kali ini? Karena hal-hal hebat yang telah kalian semua lakukan. Dewa Surgawi lainnya memarahi. Jika bukan karena mereka kehilangan harta yang tak tertandingi yang dikelilingi dengan energi sumber langit dan bumi, bagaimana mungkin pelindung Dao terkejut, sehingga memutuskan untuk keluar untuk melepaskan sedikit kekuatan terakhirnya. Pelindung Dao, yang hebat akan menggunakan bagian terakhir hidupnya untuk meramalkan di mana Huang berada. Ini semua karena kebodohan kalian. Moluo dengan marah memarahi, rambutnya menari-nari liar. Pada saat itu, ruang tempat dia berdiri mulai terdistorsi, dan beruntun demi beruntun retak. Daerah langit dan bumi itu sepertinya telah menjadi kehitaman. Sekelompok orang berlutut, termasuk Dewa Sejati. Itu karena mereka tahu bahwa itu niat pelindung Dao adalah menggunakan cahaya terakhir hidupnya untuk menyimpulkan lokasi asli Huang, secara akurat merebut keberadaannya. Ini berarti bahwa itu pelindung Dao itu akan meninggalkan dunia ini. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Alasan pelindung Dao bersedia melakukan ini adalah satu, karena dia menganggap benih abadi itu sangat tinggi, dan keduanya, karena dia terlalu mementingkan anak muda yang lebih rendah itu. Anak muda itu sangat menakutkan, layak untuk pelindung Dao yang hebat untuk pergi sejauh ini. Seseorang berkata, wajahnya mengungkapkan emosi batinnya. Dia mulai meramalkan konsekuensi serius. Sejak zaman kuno, akan ada pemuda yang menakjubkan yang akan bangkit dari setiap provinsi, tetapi banyak dari mereka akan mati sebelum waktunya, dan kebanyakan dari mereka kemudian akan menghilang. Mereka tidak akan membuat klan kaisar merasa sangat gugup. Namun, kali ini berbeda. Pelindung Dao benar-benar membuat keputusan ini, menampilkan sedikit kekuatan terakhir sebelum kematian. Apa yang dia ramalkan? Mereka yang memiliki surga menentang kultivasi, meskipun energi darah mereka layu jauh dari usia tua dan kecakapan pertempuran mereka menurun tajam, mereka masih sering memiliki reaksi spiritual, dapat melihat beberapa hal aneh. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak dari mereka menggigil kedinginan. Ini sama sekali tidak bagus. Semua orang merasa seperti pelindung Dao mungkin telah memahami fragmen waktu dan melihat masa depan yang tidak diinginkan. Itulah mengapa dia ingin melakukan ini, tidak ragu-ragu untuk menggunakan sisa hidupnya untuk meramalkan keberadaan Huang, dan kemudian menangkapnya. Sekarang kalian semua tahu seberapa serius konsekuensinya. Moluo memarahi. Retakan hitam di sekitarnya menjadi lebih menakutkan, mengguncang padang rumput ini. Dewa Surgawi lainnya dengan keras meraung, satu-satunya hal yang dapat Anda semua lakukan untuk menyelamatkan situasi ini adalah menemukan orang itu sebelum pelindung Dao yang besar bergegas, dan kemudian menangkapnya. Padang rumput ini menjadi sedingin es. Semua orang diam karena takut, karena mereka tahu bahwa masalah besar telah diciptakan. Perbuatan. Memobilisasi semua kekuatan, minta semua warisan yang terkait dengan klan kita mengirim orang-orang mereka keluar. Kita perlu mencari terus-menerus selama beberapa hari ke depan untuk mencari petunjuk. Moluo memerintahkan. Dimengerti. Semua orang menguatkan diri dan menjawab dengan keras. Siapapun yang berani menyuarakan keberatan pasti akan mati. Tidak ada yang berani menghasut kemarahan Dewa Surgawi. Perintah untuk memusnahkan Huang terdengar di seluruh padang rumput. Klan Surgawi mengambil tindakan, meminta semua sekte yang memiliki hubungan baik dengan mereka untuk membantu mereka dalam mencari Si Hao. Ini adalah pengepungan yang hebat dan kuat. Mereka tidak menyisihkan biaya apapun, hanya menginginkan hasil. Namun, klan Surgawi masih belum mengumumkan secara terbuka bahwa itu Huang adalah alam bawah Si Hao, masih menahan ini. Sudah jelas bahwa itu mereka masih menginginkan tekniknya yang berharga, berharap memilikinya sendiri. Tempat ini menjadi kacau, memasuki masa yang bergejolak. Banyak orang bergerak, bilah berkedip dan pedang berkedip. Armor perang logam melepaskan kilau dingin, penuh dengan energi pembunuh.
Si Hao mendengar tentang berita itu, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Dia masih berdiri di dekat gerbang gunung dan melihat ke bawah. Identitasku kemungkinan besar akan terungkap, kan? Hatinya sangat tenang, tidak merasa takut, malah melihat jalannya sendiri dengan lebih jelas. Matanya tegas. Dia harus menjadi kuat. Begitu saya menjadi seorang kaisar, siapa yang berani mempermalukan saya seperti ini, berani mencuri teknik berharga saya, memenjarakan saya? Si Hao menghela nafas pelan. Ini adalah 3.000 provinsi tak terbatas dari alam yang lebih tinggi di mana yang kuat memangsa yang lemah. Itu sangat kejam. Ada kalanya penalaran tidak berlaku. Begitu seseorang bangkit, setiap klan akan memelukmu dengan hormat dan banyak ahli akan memberi penghormatan. Ini akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Di dalam Akademi Dewi, ada beberapa individu dari 6 pahlawan yang tidak bisa tetap tenang. Terlepas dari Yuyu dan Yunxi, yang lain semua bergegas kemudian setelah mendengar bahwa itu, benih abadi, muncul dan bahwa itu mereka dapat memahami Dao melalui itu. Dengan demikian, para petinggi klan memungkinkan mereka untuk datang juga. Hanya saja, siapa yang bisa mengantisipasi bahwa peristiwa tidak biasa semacam ini akan terjadi? Padang rumput berada dalam kekacauan, dan ahli tingkat ilahi klan terbakar parah, tidak dapat mengkhawatirkan hal-hal lain. Saya benar-benar ingin menghancurkan mayat Huang menjadi puluhan ribu keping. Dia benar-benar berani mempermalukan klan saya, benar-benar pantas mati. Kata Yulun, mengenakan pakaian putih dengan kepala rambut ungu, penampilan seperti batu giok. Dia adalah salah satu murid klan surgawi yang paling menonjol. Kultivasinya tinggi, seseorang yang sebelumnya berani menantang Yuyu dan bertempur hebat melawannya. Dia tidak mendapatkan batu mandat surga, tetapi dia masih berada di peringkat dekat depan 6 pahlawan, jauh lebih besar daripada Kunmo yang diperas. Sayang sekali kita bukan lawannya. Bahkan jika Yuyu bertarung melawannya, dia masih belum tentu menang. Kata orang lain, dia adalah yang terakhir dari 6 pahlawan. Dia membunuh dewa sejati, jadi dia pasti memiliki harta rahasia dan menggunakan metode khusus. Kecakapan bertarungnya yang sebenarnya mungkin tidak terlalu bagus. Orang lain menyimpulkan kebenaran. Kenyataannya, inilah yang diyakini semua orang di dunia luar. Karena tidak peduli seberapa surga menentang seorang ahli tertinggi, tidak mungkin mereka bisa membunuh dewa sejati dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jangan bicara tentang hal-hal lain. Gunung kecil jelek yang disebut kakak laki-laki senior, yang hebat itu memprovokasi kita seperti ini. Apakah kamu merasa ada kebutuhan untuk membiarkan dia terus hidup? Yulun berbicara, matanya dingin. Dia telah lama menerima laporan bahwa itu klan telah dikalahkan, dan apa yang disebut pahlawan ke-8 Kunmo bahkan lebih memiliki kultivasi lumpuh. Dia sudah lama ingin mengunjungi tempat itu dan melumpuhkan orang itu. Ini terutama terjadi ketika yang disebut kakak laki-laki senior yang hebat sebelumnya memasuki Akademi Dewi, mengatakan bahwa itu dia akan memusnahkan siapapun yang berani menantangnya. Ini membuatnya merasakan gelombang kemarahan. Klan surgawi sudah mengalami nasib buruk, dan sekarang, ada seseorang yang memprovokasi mereka seperti ini. Ini secara alami membuat niat membunuh di hatinya melonjak, ingin segera menyingkirkan pihak lain. Anda tidak bisa bertindak ceroboh. Rumor mengatakan bahwa itu dia cukup kuat, atau dia tidak akan bisa melumpuhkan Kunmo. Kita juga seharusnya tidak bertindak gegabah. Pahlawan ke-6 berbicara, meskipun dia juga ingin mengambil tindakan. Apa yang kamu takutkan? Saya telah melihat luka Kunmo dan memahami kekuatan orang itu. Dia jelas tidak lebih kuat dariku. Bahkan jika kita mundur selangkah dan mengatakan bahwa dia bisa menandingi kekuatanku, dengan harta rahasia yang diberikan oleh Dewa Surgawi, membunuhnya terlalu mudah. Kata Yulun. Masih lebih baik jika kita tidak bertindak terlalu gegabah. Banyak hal terjadi pada klan saya, jadi masih lebih baik jika kita bertindak dengan tenang. Kata pahlawan ke-6. Itulah mengapa saya ingin melampiaskan sedikit kebencian saya. Bahkan beberapa kucing atau anjing acak bisa memanjat di atas kepala klan saya. Tak tertahankan. Aku akan meminta kakak senior Yuyu untuk melihat bagaimana perasaannya. Kata pahlawan ke-6. Orang lain juga mengangguk, menyatakan persetujuannya. Pada akhirnya, mereka berpisah dalam istilah yang agak buruk.
Yulun bangga dan sombong, merasa bahwa jika bukan karena Yuyu menjadi bakat luar biasa, dia mungkin tidak lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia merasakan hal yang sama terhadap pihak lain yang mendapatkan batu mandat surga, menghubungkan semuanya dengan keberuntungan. Kakak Yulun, apakah kamu mendengar kata-kata orang itu dari gerbang kecil yang jelek? Dia menunggu kalian semua untuk menantangnya, mengklaim bahwa itu dia akan memusnahkan kalian semua. Ketika mereka melihat Yulun muncul, beberapa orang berbicara, memanggilnya seperti ini. Yulun saat ini sedang berjalan-jalan. Wajahnya sekarang jatuh lebih jauh. Hal tidak penting apa dia, bahkan berani memprovokasi klan surgawi saya. Aku akan dengan mudah menghapusnya setelah kembali dari jalan-jalan. Banyak orang di akademi menoleh. Setelah mengetahui identitasnya, mereka semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, mengungkapkan ekspresi kaget. Klan surgawi terbakar parah, dipermalukan oleh Huang. Aku benar-benar tidak tahu apakah mereka bisa menangkapnya. 6 pahlawan masih belum mengunjungi ritual Dao itu? Saya pikir mereka akan mengambil tindakan dan dengan cepat menekan kakak laki-laki yang hebat itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka masih tidak akan mengejar selama ini. Mungkinkah mereka takut? Ketika dia mendengar diskusi ini, wajah Yulun menjadi lebih jelek. Dia sangat tampan dan mengenakan pakaian putih, jadi dia harus percaya diri dan nyaman, namun saat ini, niat membunuh malah menyelimuti udara. Dia menerima berita lagi, dan semuanya sangat mengerikan, itu benar-benar membuatnya putus asa dengan kecemasan. Bersama dengan sifat intrinsiknya yang sombong, dia secara alami menemukan ini tak tertahankan. Itu karena dia adalah murid dari klan Kaisar, salah satu dari 6 pahlawan, bakat luar biasa dari klannya. Bahkan tanpa batu mandat surga, dia masih bisa menjadi salah satu ahli klan yang paling kuat. Siapa yang tahu jalannya? Saya akan membantai orang itu. Hanya sekte jelek yang sepele, orang gila bodoh yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi, menurutnya dia ini apa? Aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Yulun berkata dengan dingin. Ketika kata-kata ini terdengar, secara alami menarik perhatian. Banyak orang mengatakan bahwa mereka akan memimpin. Jika klan saya mencari saya, beritahu mereka untuk menyiapkan sepanci alkohol untuk saya. Aku akan segera kembali minum setelah mengambil kepala orang gila itu. Juga, bantu aku memberitahu Kun Mo untuk menunggu berita yang akan membantunya melampiaskan kebencian. Kata Yulun. Pintu masuk akademi segera mulai ramai dengan aktivitas. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mulai bergerak setelah mendengar berita itu. Banyak pembudidaya berkumpul, semuanya menantikan pertempuran. Yulun melepaskan peluit, dan kemudian seekor binatang naga banjir putih bersih bergerak di udara, melepaskan tangisan menggelegar dan dengan cepat bergegas. Naga banjir ini memiliki tubuh kuda dan kepala naga banjir. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih bersih dan berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Itu adalah kuda roh ilahi, dan bahkan ada gelombang aura menakutkan yang menyebar darinya. Itu sangat kuat, jauh lebih besar dari para ahli muda normal. Pimpin jalan. Aku akan menebasnya. Dia naik ke gunung.